Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator tentang penerangan korosi, yaitu tugas dari Pak Sena. Oke, saya dari kelompok 3. Di sini ada beberapa orang, yaitu yang pertama kelompoknya, yang tugas kelompok yang pertama bernama Muhammad Rifki Milihaki dengan NPM C32181110012. Yang kedua yaitu adalah Devri Kowidodo dengan C32181110030. Yang ketiga yaitu Budi Wicaksono C32181110041. Dan yang bentar kenapa ini? Dan yang keempat yaitu saya sendiri, yaitu Vicky Maulana Majirin dengan NPM C32181110093. Oke. Di sini ada beberapa bab, yaitu yang pertama korosi, yaitu yang kedua faktor korosi, yang ketiga manfaat sebab korosi. Oke. Materi pertama akan diterangkan oleh saudara Rifki Milihaki. Waktu dan tempat saya persilakan. Sini saya akan menerangkan tentang korosi ya. Korosi adalah perubahan logam secara fisik maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti ini biasanya mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Jadi ketika air menyentuh besi secara terus-menerus, besi akan berkarat ya. Contoh peristiwa korosi antara lain pada besi, pudarnya warna mengkilap atau pada perak, dan munculnya warna kehijauan pada tembaga. Reaksi kimia yang terjadi termasuk proses elektrokimia, di mana ini terjadi reaksi oksidasi logam berbentuk senyawa-senyawa oksida logam ataupun sulfida logam, seperti gambar yang ada di PowerPoint ya. Terus terbentuknya korosi atau karatan yang biasanya dipanggil. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi atau karatan. Seperti itu. Terima kasih buat saudara Rifki Milihaki telah menerangkan tadi tentang korosi. Oke, yang kedua tentang faktor-faktor yang mempercepat korosi akan diterangkan oleh saudara Devri. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempercepat korosi atau berkarat. Ini contoh gambar rantai yang berkarat atau yang korosi. Terjadinya korosi bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Lanjut, terjadinya korosi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada air dan kelembapan udara. Ini biasanya air, kalau besi tergenang itu besi bisa berubah menjadi karatan. Yang kedua ada kelembapan udara. Langsung saja, air dan kelembapan udara memegang peran penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun itu di tempat ketinggian, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Jadi oleh karena itu, simpanlah besi-besi di rumah di tempat yang kering atau yang tinggi, tidak kedap air,
dan tidak lembab agar besi tidak mudah berkarat. Mohon maaf. Lanjut, kedua ada elektrolit. Elektrolit ini merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Jadi hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengakibatkan elektron. Ini juga bisa. Contohnya air hujan. Ini cepat bila besi kena air hujan lebih cepat berkarat. Dan air laut ini malah cepat sekali prosesnya kalau besi terkena air laut yang bersifat asin maupun menjadi media mempercepat korosi yang tadi saya singgung. Tak heran jika besi-besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena paparan senyawa asam. Asam itu atau asin. Lanjut, yang ketiga permukaan logam yang tidak rata. Maksudnya ini ternyata terbentuknya permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaan tidak rata atau mudah mengalami korosi. Jadi hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub ini memiliki muatan terjadinya ada yang berperan sebagai anoda dan kanoda. Jadi jika kamu memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkan dan sesekali kondisinya agar logam bisa lebih licin biar tidak cepat korosi. Dan begitu logam tidak akan mudah mengalami korosi atau berkarat. Lanjut, yang keempat ada terbentuknya sel-sel elektrokimia. Ini maksudnya terbentuknya sel-sel elektrokimia ini dilatar belakang oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan atau bergesekan. Jadi jika permukaan logam yang bersinggungan atau bergesekan itu memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuknya terbentuknya sel elektrokimia. Saat terbentuknya sel elektrokimia, logam dengan potensial elektro lebih rendah akan melepas elektron. Jadi sehingga terjadi oksidasi. Nah, ini oksidasi inilah penyebab utama dari korosi atau sering disebut dengan berkarat. Lanjut, pencegahan korosi. Logam yang permukaan tidak rata atau mudah mengalami korosi. Jadi hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub ini memiliki muatan terjadinya ada yang berperan sebagai anoda dan kanoda. Jadi jika kamu memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkan dan sesekali kondisinya agar logam bisa lebih licin biar tidak cepat korosi. Dan begitu logam tidak akan mudah mengalami korosi atau berkarat. Lanjut, yang keempat ada terbentuknya sel-sel elektrokimia. Ini maksudnya terbentuknya sel-sel elektrokimia ini dilatar belakang oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan atau bergesekan. Jadi jika permukaan logam yang bersinggungan atau bergesekan itu memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuknya terbentuknya sel elektrokimia. Saat
terbentuknya sel elektrokimia, logam dengan potensial elektro lebih rendah akan melepas elektron. Jadi sehingga terjadi oksidasi. Nah, ini oksidasi inilah penyebab utama dari korosi atau sering disebut dengan berkarat. Oke, terima kasih saudara Devri. Dan materi selanjutnya yaitu pencegahan korosi akan diterangkan oleh saudari Budi Wicaksono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Korosi yang pertama, dengan mengusahakan logam tersebut tidak mengalami kontak langsung dengan udara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut bebas dari oksigen dan uap air, dengan cara menyemprotkan ruangan tersebut dengan karbon dioksida, dan hanya ada gas karbon dioksida di dalam ruangan tersebut. Tentunya itu adalah cara yang sangat sulit. Untuk yang cara yang lebih mudah, yaitu yang nomor 2, yaitu pengecatan. Nah, cara ini lebih mudah karena lebih simpel dan tidak membutuhkan ruangan khusus. Jadi logam tersebut itu dilapisi dengan sebuah cairan yang dimana melindungi logam tersebut dari sentuhan langsung antara logam dan oksigen. Jadi memperlambat laju korosi atau perkaratan tersebut. Lalu ada cara yang ketiga, yaitu menggunakan electroplating. Electroplating adalah melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisannya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Contoh electroplating adalah ada di badan mobil. Sebenarnya badan mobil itu terbuat dari besi baja. Pernahkah kamu lihat badan mobil berkarat? Tentunya tidak. Hal itu karena badan mobil sudah dilapisi dengan logam lain, yaitu krom, sehingga terlihat lebih mengkilap dan indah, dan tentunya tidak bersinggungan langsung dengan oksigen atau uap air yang membuat korosi besi menjadi cepat. Lalu yang keempat adalah pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektroda. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara penyambungan logam yang dilapisi dengan logam yang memiliki potensi elektroda lebih kecil. Logam dengan potensi elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi tidak akan mengalami korosi. Itulah mengapa reaksi ini disebut pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Lalu ada cara yang kelima, yaitu membuat panduan alloy. Alloy itu aluminium ya kalau nama lainnya. Dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom, campuran ini dikenal sebagai baja stainless. Mungkin cukup itu beberapa cara untuk mencegah korosi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Seperti itulah materi korosi dan teman-teman sampaikan dan materi yang kami dan teman-teman dapatkan. Maaf bila ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang pas dalam perkataan tadi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.